Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, Dabura masih terus menyiksa para Kaioshin yang sudah nggak berdaya. Shin menggunakan kemampuannya untuk menghentikan tubuh Dabura. Di saat kelompok teknologi menyerang, Dabura menggunakan jurus ludah. Sontak saja tubuh gadis itu langsung menjadi batu. Di saat yang bersamaan, sebuah laser menghantam Shin. Ternyata laser itu ditembakkan oleh Raja Piccolo. Melihat kesempatan ini, Dabura menyerang Shin menggunakan dengkul Messi. Setelah itu, dia menciptakan dua pedang yang berniat menghabisi Kaioshin yang tersisa. Namun tiba-tiba, dada Dabura bolong yang dilakukan gadis teknologi. Alasan dia nggak jadi batu karena semuanya berkat teknologi yang sangat canggih. Setelah Dabura kalah, para Kaioshin dan gadis tadi diminta pergi untuk melawan penjahat yang tersisa. Raja Piccolo menembakkan laser pada Kaioshin. Untungnya mereka bisa menghindar dengan mudah. Di saat Kaioshin tua bertarung, Kaioshin wanita pergi ke suatu tempat. Di sisi lain, Piccolo asli kini dikeroyok oleh keluarga Frieza. Meski begitu, ini bukanlah hambatan. Piccolo langsung menghajar Frieza yang membuatnya sampai mencret. Lalu, dia mencengkram ekornya dan membanting Frieza pada Cooler. Dengan begitu, dua masalah sudah terselesaikan. Tiba-tiba, Ginyu datang menghajar Piccolo. Piccolo balik menggunakan serangan dengkul demi menghempaskannya lagi. Tiba-tiba banyak laser cendol yang melesat cepat menghantam tubuh Piccolo. Ternyata itu dilakukan oleh Frieza dan juga Cooler. Piccolo merasa dia terlalu optimis. Padahal dia menghadapi 3 monster sekaligus. Sambil bertarung dengan Ginyu, Piccolo merasa dialah yang lebih kuat dari dua anaknya. Kaioshin wanita datang dan segera menghentikan pergerakan Ginyu. Frieza dan Cooler yang ingin menghentikannya segera dihadang oleh Piccolo. Kaioshin wanita bilang dia nggak bisa bertarung seperti Kaioshin Selatan, tapi dia memiliki kemampuan yang bisa menghempaskan Ginyu melayang jauh. Dia merasa melawan makhluk rendahan nggak perlu menggunakan terlalu banyak kekuatan. Sementara Lord Yamcha yang baru keluar dari apartemen sontak kaget melihat semua kekacauan yang terjadi. Melihat mereka saling bertarung, Yamcha segera melaporkan semuanya pada teman-temannya. Saat ini, kakek Kaioshin lagi fokus melakukan ritual untuk bangkitkan kekuatan Raditz. Tensian bilang mereka harus segera bertindak untuk mengalahkan setiap orang yang ingin mengacau. Namun, kakek Kaioshin menolak dan minta semuanya tetap di tempat ini. Karena jika ritualnya terganggu, dia dan Raditz mungkin bakalan mati. Jadi, dia menyuruh mereka untuk melindungi dirinya. Selain itu, kakek tua yakin kalau Raditz nggak bakalan bergerak karena dia sudah menguncinya. Tiba-tiba ada dua anak buah Babidi yang menemukan mereka. Dengan sigap, Tensian dan yang lainnya segera melumpuhkan mereka. Namun, informasi tempat mereka telah diketahui oleh musuh. Jadi, Salsa dan yang lainnya berniat untuk membalas dendam pada kelompok Yamcha. Di sisi lain, melihat Kaioshin lebih unggul dari Ginyu, hal itu membuat Piccolo cukup senang. Di saat Frieza menyerangnya, Piccolo menggunakan teknik tipuan. Dia menghilang dan muncul di belakang mereka. Nggak sampai situ, Piccolo spam teknik tipuan itu yang membuat Cooler serta Frieza nggak mampu mengenai serangannya. Nah, ketika ada dua kesempatan, Piccolo menggunakan dua makan kosapo yang lalu dia tembakan sangat ganas. Cooler dan Frieza dapat menghindar dengan mudah. Meski begitu, itu adalah makan kosapo yang bisa dikendalikan seperti drone. Alhasil, Frieza dan Cooler terkurung oleh makan kosapo yang mengelilingi mereka dan membuat keduanya sangat panik. Kemudian, Cooler dan Frieza terhantam laser itu membuat tubuh mereka rontok. Bahkan, tubuh mereka dibuat hancur berkeping-keping. Cooler yang ingin membalas, tangannya malah dipotong sangat keji. Marah dengan itu, Cooler segera menghajar Piccolo sangat keras. Melihat Piccolo mental, Gohan dan Cell menghentikan pertarungan mereka. Gohan sangat khawatir dan penasaran apakah Piccolo telah dikalahkan. Tiba-tiba, Cell menyerang lagi dan minta Gohan untuk tetap fokus. Gohan merasakan kekuatan Cell yang ini jauh lebih kuat dibanding Cell masa lalu. Jadi, pertarungan ini pasti nggak akan mudah. Sementara, melihat dahsyatnya pertarungan itu, emak-emak yang lagi hamil merasa dia datang tanpa hasil. Sedangkan anaknya masih belum juga keluar. Nampak Piccolo terkapar dan Cooler datang menyerangnya. Tapi Piccolo kembali senyum karena melihat seseorang datang menyelamatkannya. Rupanya itu adalah Piccolo 2 yang menghantam Cooler sangat ganas. Cooler memuntahkan banyak darah dan gak sangka kenapa Piccolo yang ini ada membantunya.
Tanpa mengucapkan kata salam, Piccolo 2 menciptakan bola energi dan segera menghancurkan Cooler berkeping-keping. Dengan demikian, Cooler telah musnah dari peradaban. Bukan cuma itu, Videl juga memutuskan untuk bertarung saja. Meskipun dia lemah, tapi setidaknya nggak menjadi beban, bukan? Lalu, Piccolo 2 memberikan kacang senju pada Piccolo asli. Sedangkan Videl mencurigai penonton yang mungkin anak buah Babidi. Tapi ternyata dia tidak dirasuki oleh sihir Babidi. Hampir saja kena hajar emak-emak ya. Di sisi lain, Videl asli dan Bra asli lagi bersembunyi dari kejaran para penjahat. Lalu, Bra malah tertangkap dan dihempaskannya menghantam tanah. Melihat Bra pingsan, Videl nampak sangat marah. Jadi, dia meluncur menyerang Nappa. Meski begitu, Nappa terlalu kuat bagi Videl. Dengan mudah, Nappa menghajar Videl yang bahkan membuat Videl memuntahkan banyak darah. Sementara, kita cek kondisi G-Factor dan yang lainnya dulu. Saat ini, Goku dan Vegito masih berusaha merasakan keberadaan arena menggunakan Sun Kanido-nya. Meski begitu, Goku tetap nggak bisa merasakannya. Gas yang juga menggunakan kemampuannya meminta yang lain untuk mencari arah yang berbeda. 16 juga kasih saran agar mencari ke arah atas dan bawah planet ini. Bisa saja arena berada di tempat yang tersembunyi, bukan? Dengan sigap, Gotenks akan mencari dengan kekuatannya. Super Buu yang mendekatinya membuat Gotenks sampai panik. Para kelompok teknologi juga menggunakan alat mereka untuk melihat ke berbagai sudut arah. Semuanya masih sangat fokus kecuali Pangeran Saiyan dan Pangeran Congak. Vegeta asli ngasih tahu Pangeran Saiyan gak harus bantu mereka. Tapi dia juga nggak boleh memberi komentar buruk pada yang lain. Alasan Vegeta bilang begitu karena dia tahu sifat masa lalunya. Pangeran Saiyan sontak kesal dan menegaskan dia nggak akan pernah diperintah siapapun. Sebaliknya, dia nanya kemana harga diri Vegeta asli yang dulu. Vegeta asli memberi nasihat, dia tidak bangga berpura-pura bodoh hanya untuk tampil beda. Setidaknya, dia sudah berubah sekarang. Vegeta 2 yang muak mendengarnya mengatakan jika Vegeta 1 menjadi Raja Saiyan, dia bisa perintah siapapun. Vegeta asli membalas, rencana seperti itu memang bagus. Tapi, memberi perintah cuma untuk diperhatikan adalah sebuah lelucon yang konyol. Vegeta asli menegaskan dia telah melewati semua masa pahit itu. Dan dia juga tahu alasan Vegeta 2 melakukan itu cuma untuk diakui saja. Vegeta 2 yang makin muak meledek kelemahan Vegeta asli. Katanya tidak seperti dirinya, Vegeta asli tidak bisa menggunakan Super Saiyan 3. Vegeta asli yang tertantang sangat ingin menunjukkan kekuatannya. Namun sayangnya sekarang bukan waktu yang tepat. Tiba-tiba mereka sontak dibuat kaget melihat semuanya kini lagi makan. Loh, sudah selesai toh? Kembali ke pertarungan, nampak Gohan dan Cell masih terus jual beli serangan sengit. Cell sangat senang karena Gohan sudah tumbuh menjadi semakin kuat. Meski begitu, Cell juga menegaskan dia pun telah melampaui batas kekuatannya. Dia menembakkan makan Kosapo yang menghantam Gohan sampai mental. Tubuh Gohan gak bolong karena dia menahannya menggunakan tangan. Meski begitu, Cell yakin Gohan gak bisa menggunakan tangan itu lagi. Tiba-tiba, Gohan balik memukul perut Cell. Dia menegaskan masih memiliki satu tangan yang aktif. Lalu, Gohan lanjut menggunakan serangan dengkul yang menghantam dagu Cell sampai sengklek. Gak cuma itu, Gohan menggunakan tangannya yang terluka untuk dia gunakan menyerang Cell. Cell yakin dengan tangan yang luka itu, Gohan gak mungkin bisa. Namun ternyata Gohan menggunakan sikutnya yang berhasil mengenai Cell sangat keras. Cell cukup kagum Gohan dapat menggunakan tipuan yang bagus. Di tempat lain, Nappa masih terus menyiksa Videl. Melihat itu, Gohan sontak sangat kesal dan langsung meluncur menyelamatkannya. Cell yang ditinggalkan sangat nggak terima dan berniat mengejarnya. Namun seseorang datang menyerangnya. Ternyata itu adalah salah satu kelompok teknologi. Pria itu menegaskan agar melawan dirinya saja yang seorang pria sejati. Mendengarnya, Cell sontak tergelitik. Cell menegaskan pernah membantai habis planet milik kelompok teknologi. Kemudian Cell menghilang dan muncul sambil melancarkan serangan. Untungnya, pria itu menggunakan pelindung untuk bertahan. Sebaliknya, pria itu menghempaskan Cell melayang jauh. Dia juga balik menegaskan mereka telah mengembangkan teknologi lebih modern. Lalu, dia lanjut menembakkan bola energi yang menciptakan ledakan super besar. Sementara, Raja Piccolo lagi bertarung dengan Kaioshin tua. Keduanya nampak telah mengalami kekalahan yang sangat parah. Lalu, Raja Piccolo sontak dibuat bingung dengan apa yang dilakukan oleh Kaioshin.
Nah, Raja Piccolo menyadari Kaioshin ingin bersiul supaya kuping dia kesakitan. Tapi karena Kaioshin gak bisa bersiul alias BS, membuat Raja Piccolo ketawa terpingkal-pingkal. Haha, Kaioshin ingin bersiul. Tiba-tiba mereka sontak dibuat kaget dengan ledakan besar di depan mereka. Nah, dari ledakan itu, Cell mengalami luka yang parah dengan tubuh yang hampir hancur. Gak sampai situ, pria itu bersiap lagi untuk menggunakan jurus berikutnya. Dia menembakkan laser besetan yang menghancurkan tubuh Cell berkeping-keping. Tidak seperti melawan Gohan tadi, pria ini sepertinya lebih kuat ya. Bahkan laser itu mengarah pada Raja Piccolo dan Kaioshin. Kaioshin segera memutuskan untuk pergi. Sedangkan Raja Piccolo nampak masih santai karena dia yakin dapat menghindarinya dengan mudah. Tapi tiba-tiba makhluk burung malah bersiul yang membuat kuping Piccolo sakit. Alhasil Raja Piccolo yang gak bisa bergerak akhirnya ikut terpotong juga tubuhnya. Dengan demikian, selain Cell, Raja Piccolo juga telah kalah. Temannya segera datang dan sangat kagum pada pria itu. Meski begitu, pria itu sadar kalau Cell masih belum mati. Benar saja, Cell dapat menumbuhkan tubuhnya lagi dan kekuatannya kini telah meningkat pesat. Alasan kekuatannya meningkat karena Cell memiliki DNA Saiyan yang jika selamat dari masa sekarat, maka kekuatannya akan meningkat. Dengan begitu, Cell tegaskan dia nggak membutuhkan mereka lagi. Di tempat lainnya, Ginyu terus dipojokkan oleh Kaioshin. Meski demikian, Ginyu yang makin marah segera meledakkan aura ki-nya. Kaioshin tua yang datang ke sana sangat kaget melihat Ginyu berhasil lepas. Jadi, kedua Kaioshin itu kini malah ditangkap oleh Ginyu. Sedangkan di tempat lain, Videl nggak berkutik melawan Android 17. Untuk Kakarot juga ternyata masih hidup. Goten yang terkejut langsung dicekik sampai nggak berdaya. Untuk Babidi sendiri nampak sangat senang karena mereka mendapatkan kekuatan lebih. Dan aura kejahatan Babidi dapat dirasakan oleh Gohan asli. Dia yakin meski Babidi kuat, tapi nggak bisa mengendalikan banyak orang karena perlu mengontrol orangnya. Selain itu, Babidi tersembunyi di tempat yang tidak normal. Jadi, Gohan yang mendapatkan ide segera ngeden dengan keras. Dia menghancurkan dinding dimensi dan menemukan Babidi serta yang lainnya. Babidi yang panik segera menyuruh Bundut untuk menyerang Gohan. Tapi dengan mudah Gohan dapat mengalahkan Bundut. Tiba-tiba Bardock mendapatkan penglihatan masa depan kalau Gohan membunuh Babidi. Jadi Bardock segera menceritakan semua itu dan menyarankan pada Babidi untuk membuat perangkap. Dan rupanya saat Gohan menemukan mereka hanyalah penglihatan masa depan Bardock. Sementara Salsa dan Jis berhasil menemukan kamar milik kelompok Yamcha. Di saat mereka maksa masuk, yang menjaga adalah Krillin. Di sini Krillin sangat kecewa, ternyata yang datang hanyalah orang lemah. Mendengar itu, Salsa sontak marah-marah. Jadi Salsa langsung menyerang dengan ganas. Tiba-tiba Lord Yamcha datang dan langsung melumpuhkan Salsa dengan mudah. Sedangkan Jis bersiap untuk menyerang mereka menggunakan bola energi. Videl yang sangat panik segera menghajar Jis sangat keras. Untuk Tensian, dia menahan bola energi itu lalu memutarnya seperti es doger dan melemparkannya balik pada Jis. Sontak saja Jis terdorong mundur, bahkan Yamcha mengerjainya juga dengan pintu. Kemudian Salsa yang masih bangun sangat kesal dan ingin membalas mereka. Tapi lagi Tensian langsung menghajarnya sampai tepar. Di saat Tensian lengah, Cell Junior muncul dari belakang. Krillin sontak panik dan menyuruh Tensian untuk menghindar. Sementara itu, XXI lagi berbicara dengan makhluk asap hitam. Mereka sudah tahu tentang kekacauan ini, tapi memutuskan untuk mengamati saja. Selain itu, mereka seperti merencanakan sesuatu dengan bola naga yang masih menjadi batu. Di sisi lainnya, napak ini terus menyiksa Videl sampai tepar. Namun tiba-tiba, Gohan datang dan segera menyelamatkannya sambil memotong kaki Nappa. Videl sangat senang dan mencium Gohan dalam bentuk terima kasih. Nappa yang muak segera menyandra Bra dan mengancam untuk memberikannya kacang senju. Jika tidak, dia akan membunuh Bra sekarang. Di tempat lainnya, Dai Kaioshin menghubungi Super Buu dan minta dia untuk mengalahkan Babidi. Kembali ke tempat Tensian, dia mendapatkan serangan dari Cell Junior, begitu juga dengan Videl. Lalu Cell Junior bergerak cepat untuk membunuh kakek Kaioshin. Di saat ada laser mengarah padanya, Krillin datang untuk menjadi tameng. Meski begitu, Cell Junior nggak berhenti. Dia menghajar Krillin membuat mukanya sampai sengklek. Setelah itu, Cell Junior mengapitkan dua tangannya yang sontak buat Yamcha kaget dia akan menghancurkan seluruh apartemen ini. Videl yang gak mau itu terjadi segera menggunakan Kaioken level maksimal. Lalu dia meluncur untuk menghentikannya.
Videl menghajar Cell Junior sangat keras dan terus menghajarnya lagi. Videl menggunakan dengkulan Ronaldo Wati yang menghempaskan Cell Junior. Dengan kecepatan tinggi, Videl segera menghadangnya lagi lalu memberinya tendangan perpisahan. Sontak saja Cell Junior menghantam lantai. Di saat ada kesempitan, Yamcha dan Tensian lanjut menggunakan serangan mereka yang membuat Cell Junior makin mencret. Terakhir, Videl melancarkan boga mentah yang menghancurkan kepala Cell Junior. Dengan begitu, Cell Junior telah kalah dengan telak, bukan? Tiba-tiba, Videl merasakan dampak negatif setelah menggunakan Kaioken level maksimal. Tubuhnya mulai menunjukkan rasa sakit yang luar biasa. Jadi Yamcha minta Videl untuk istirahat saja. Kakek Kaioshin memuji kerjasama tim mereka yang baik. Meski begitu, jika Videl mengizinkan dia bangkitkan kekuatannya, maka semuanya mungkin bakal lebih mudah. Videl sontak marah-marah karena dia tahu syaratnya adalah harus menemani kakek mesum itu. Lalu kakek Kaioshin berkata akan serius lagi dalam ritual ini. Selain itu, dia tahu Raditz konsentrasi pada aksinya hingga tidak menyadari penyumbatan yang dia letakkan di kepalanya. Dan katanya Kaioshin punya waktu berjam-jam untuk menyempurnakan itu. Lalu, dapatkah Raditz membangkitkan kekuatan tersembunyinya? Dan apakah dia masih menjadi jahat? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.